Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian ijarah. Secara etimologi, ijarah berasal dari kata ajaro ya'juru ujron yang berarti upah atas pekerjaan. Adapun ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu yang dijelaskan sifatnya dalam tenggang waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atau jasa yang sudah dilakukan. Secara sederhana, ijarah dapat diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, Syekh Muhammad bin Al-Qasim Al-Ghazri menerangkan aqdun ala manfaatin maksudatin maklumatin qabilatin lil badli wal ibahati bi'audin maklumin, yang artinya ijarah adalah akad atas manfaat yang jelas, menjadi tujuan serta bisa diserahkan dan diperbolehkan kepada orang lain dengan ganti atau ongkos yang jelas. Maksud dari kata manfaatin maksudatin adalah manfaat menurut pandangan syariat, maka tidak boleh menyewa untuk hiasan. Sedangkan maksud dari kata maklumatin adalah manfaat yang jelas dan dibatasi, seperti mengupah orang untuk menjahit baju dengan ukuran dan model tertentu. Sedangkan maksud dari kata qabilatin lil badli adalah barang itu memungkinkan untuk diserahkan, maka tidak boleh menyewakan Al-Quran kepada orang kafir, sebab Al-Quran tidak bisa diserahkan kepada orang kafir. Dan maksud dari kata al-ibahah adalah manfaat yang tidak haram, maka tidak boleh menyewa barang-barang yang diharamkan menurut syariat. Selanjutnya, kita membahas mengenai dasar hukum ijarat ala al-manafi. Yang pertama dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulatin hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahunna fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa tamiru bainakum bima'rufin wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Surat At-Tolak ayat 6, yang artinya tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Quran Surat At-Tolak ayat 6. Sedangkan dalam hadis disebutkan annahu sallallahu alaihi wasallam naha anil muzara'ati wa amara bil muwajarati wa qala la ba'sa biha. Rawahu Muslim. Artinya, sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang muzara'ah dan memerintahkan mu'ajjarah atau akad sewa. Beliau bersabda, tidak apa-apa melakukan mu'ajjarah. Hadis riwayat Muslim. Rukun dan syarat ijarat ala al-manafi. Yang pertama, orang yang menyewakan atau mu'jir, dan orang yang menyewa atau mustajir. Keduanya harus sudah balik dan berakal sehat dan mempunyai hak tasarruf atau membelanjakan harta. Maka anak kecil atau orang gila tidak sah melakukan akad ijarah. Ijarah juga harus berdasarkan pada asas suka dan duka atau ridho. Dengan demikian, jika ada unsur pemaksaan, maka ijarah tidak sah. Barang yang disewakan atau ain mustajarah harus memiliki syarat. Yang pertama, manfaat harus mutakawamah atau bernilai secara syariat, diketahui barangnya dan mampu diserahkan. Yang kedua, manfaat dapat dirasakan oleh pihak penyewa. Dan yang ketiga, barang yang disewakan milik orang yang menyewakan.
Rukun yang ketiga adalah nilai sewa atau ujrah. Nilai sewa adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa atas kompensasi dari manfaat yang diperoleh di mana harga dan keadaannya jelas. Yang keempat, ijab dan qabul atau sigot. Sigot adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dua pihak yang berakad, yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Fajri, NIM 202101010023. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Rania, yaitu macam-macam ijarah. Ijarah ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ijarah ala al-manafi, yang kedua ijarah ala al-mal. Jadi ijarah ala al-manafi ini yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dan sebagainya. Kemudian ijarah ala al-mal ini adalah ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Oleh karena itu, pembahasannya terkait pekerjaan karyawan. Jadi, bedanya antara ijarah ala al-manafi ini, kalau ijarah ala al-manafi yaitu sewa menyewa, sedangkan ijarah ala al-mal ini adalah upah. Jadi ijarah menurut ulama fikih hukumnya boleh atau mubah apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, atau tukang sepatu. Ijarah ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seseorang untuk menjadi pembantu rumah tangga, dan ada pula yang bersifat serikat, yaitu perusahaan yang menggaji karyawan yang sedang bekerja di sana. Kedua bentuk ijarah dalam pekerjaan ini menurut ulama fikih hukumnya boleh atau mubah. Kemudian selanjutnya yaitu masa berlaku ijarah ala al-manafi. Ijarah bisa berakhir atau batal karena beberapa hal. Yang pertama, rusaknya barang yang disewakan. Jadi apabila barang yang disewakan itu rusak, maka hukum ijarahnya bisa berakhir atau batal. Kemudian yang kedua adalah barang yang disewakan tidak dapat dimanfaatkan. Misalnya nih, rumah yang disewakan roboh atau kendaraan yang disewakan rusak. Nah, di dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib dijelaskan bahwa akad sewa tidak batal karena kematian salah satu dari kedua belah pihak. Jika keduanya meninggal sekaligus, maka akad sewa tidak batal sampai masa atau waktunya habis. Oleh karena itu, ahli waris penyewa dapat memanfaatkan barang sewa sampai waktu sewanya habis. Penyewa tidak wajib mengganti barang yang disewa jika rusak, kecuali karena ceroboh seperti memukul hewan yang disewa hingga mati atau sengaja merobohkan rumah yang disewa. Nah, jadi itu sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Ijarah ala al-mal. Dasar hukum ijarah ala al-mal. Pemberian upah hukumnya mubah, tetapi bila hal itu menyangkut hak seseorang sebagai mata pencaharian, maka hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain,
maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Upah merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Menunda-nunda pembayaran upah tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tul ajira ajrahu qabla ay yajifa araquhu. Yang artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun dan syarat ijarat ala al-mal. Yang pertama, pemberi upah atau mu'jir dan pekerja atau musta'jir. Pemberi upah dan pekerja ini memiliki syarat tersendiri, yaitu yang pertama, berakal sehat dan mumayyiz, namun tidak disyaratkan baligh. Maka tidak dibenarkan mempekerjakan orang gila atau anak-anak yang belum mumayyiz. Syarat yang kedua yaitu cakap dalam bertindak. Yang ketiga, ada kerelaan dari keduanya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Rukun yang kedua yaitu pekerjaan. Pekerjaan yang akan dijadikan objek kerja harus memiliki manfaat yang jelas, seperti mengerjakan pekerjaan proyek, membajak sawah, dan lain sebagainya. Rukun yang ketiga yaitu upah atau imbalan, yaitu berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau pengganti tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Pembayaran upah ini boleh berupa uang dan boleh berupa benda, dan disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian. Rukun yang keempat atau yang terakhir ini yaitu sigot atau ijab qabul. Sigot adalah ucapan yang dilontarkan oleh pihak majikan dan karyawan. Dalam sigot syaratnya harus ada ijab dan qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama atau mu'jir untuk pembayaran pekerja, sedangkan qabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menerima pekerjaan yang ditawarkan. Seperti contohnya ijab qabul ini, misalnya mu'jir berkata, saya pekerjakan Anda dalam proyek ini selama 2 bulan dengan upah per hari 25.000. Kemudian mustajir menjawab, ya, saya bersedia. Yang selanjutnya ada tata cara membayar upah. Secara umum, pemberian upah dilakukan ketika pekerjaan sudah selesai. Sama halnya dengan jual beli yang pembayarannya pada waktu itu juga. Terkait dengan upah, pembayaran bisa diberikan sebelum mustajir atau karyawan bekerja atau setelah pekerjaan itu selesai. Hal itu tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatan kerjasama ini bisa dituangkan dalam perjanjian kontrak kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun, memberikan upah itu lebih baik didahulukan dalam rangka membangun asas kepercayaan antara mu'jir dan mustajir, apalagi jika mustajir sangat memerlukan uang untuk kebutuhan biaya makan keluarga dan dirinya sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ada hikmah disyaratkan upah. Tujuan upah atau ujroh pada dasarnya untuk mendapatkan keuntungan material. Namun, itu bukan tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan
sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah disyaratkan upah. Yang pertama, membina ketentraman dan kebahagiaan. Dengan adanya ijrah akan mampu membina kerja sama antara mu'jir dan mustajir sehingga dapat menciptakan kedamaian di hati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka orang yang menerima upah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi, maka mustajir akan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Yang kedua, ada memenuhi nafkah keluarga. Salah satu kewajiban seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya yang meliputi istri, anak-anak, dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima oleh mustajir, maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Dalam surat tersebut menjelaskan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Yang ketiga, ada memenuhi hajat hidup masyarakat. Dengan adanya transaksi ijarah, khususnya yang terkait dengan jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat, baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil pekerjaan tersebut. Maka ujrah merupakan akad yang mempunyai unsur tolong-menolong antar sesama. Dan yang terakhir nih teman-teman, ada menolak kemungkaran. Di antara hikmah ijrah yang dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Oleh karena itu, pada intinya hikmah ijrah adalah untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton sampai akhir. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.